Ia menuturkan, ketika kami dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang di atas kendaraannya. Ia menolehkan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kelebihan tunggangan, maka hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak punya tunggangan. Dan barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Beliau menyebutkan berbagai macam harta benda, hingga kami berpandangan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kami yang berhak memiliki kelebihan. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya hadis nomor 970. Sebelumnya hadis nomor 969, sekarang hadis nomor 970. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yahzuwa faqala ya ma'syarul muhajirin wal ansar inna min ikhwanikum qauma laysa lahum malun wala ashiratun falyadumma ahadakum ilaihir rajulain awith thalathata fama li ahadina min dohrin yahmilu illa hufbatun ka'ukbatin yakni ahadihim qala fadomamtu ilayya snaidi aw thalathatan mali illa ukbatun ka'ukbati ahadihim min jabal. Yang mana artinya adalah dari Jabir radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa suatu ketika beliau hendak berperang, lalu beliau bersabda, wahai orang-orang muhajirin dan ansor, sesungguhnya di antara saudara kalian ada yang tidak mempunyai harta, tidak juga karib kerabat. Hendaklah salah seorang dari kalian bergabung dengan 2 atau 3 orang dari mereka, maka tiada seorang pun yang mempunyai tunggangan kecuali ia menaikinya secara bergantian. Jabir lantas berkata, maka bergabunglah denganku 2 atau 3 orang, dan kami menungganginya secara bergantian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini hadis yang sahih. Dari kedua hadis di atas ada beberapa kandungan hadis. Yang pertama, masyarakat muslim saling bahu-membahu dalam membantu orang lemah dan saling membantu untuk merealisasikan tujuan syariat yang dapat menjadikannya mulia dan tinggi di atas umat lainnya dengan keutamaan, kebajikan, dan takwa. Dianjurkan membantu orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat untuknya dan tidak boleh memberi kemudaratan kepadanya. Kalau tadi kita perhatikan bahwa ini konteksnya adalah dalam keadaan safar atau perjalanan, mungkin bisa kita ambil contoh ya, ketika kita misal akan melakukan perjalanan dinas ataupun mungkin yang relevan dengan saat ini mau mudik gitu. Jadi apabila kita memiliki kelebihan atau kelapangan dalam kendaraan kita misalnya gitu, jadi kita bisa membantu atau menolong teman, saudara sesama muslim kita. Atau mungkin pada saat kita melaksanakan perjalanan untuk ibadah umroh gitu, biasanya kalau orang-orang Indonesia itu kan kalau nggak ada bawaan makanan tambahan itu kok rasanya asrap atau hambar gitu makannya. Biasanya bawalah itu kayak misalnya saus sambal. Di sisi lain mungkin ada rekan seperjalanan kita yang mungkin kalau nggak makan saus sambal rasanya nggak afdol gitu kan. Atau mungkin karena kelupaan jadi dia nafsu makannya berkurang. Nah, sebagai seorang muslim adabnya kita bisa men-sharing atau memberikan perbantuan baik tadi dalam hal tunggangan atau dalam hal kendaraan ataupun mungkin dalam hal perbekalan. Kemudian kandungan hadis yang lain yaitu para sahabat menanggung beban safar dalam rangka berdakwah dan menyampaikan Islam serta berjihad agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, dan cepatnya sambutan para sahabat terhadap bimbingan komandan dan Rasul mereka yaitu Nabi Muhammad SAW.
Kemudian hadis yang tiga, hadis yang terakhir, hadis nomor 971. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqallafu fil masiri faizu jidda ifa wa yurdifu wa yad'ulahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah berjalan paling belakang untuk mendorong orang yang lemah, memboncengkan dan mendoakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Adapun kandungan hadisnya dalam hal ini adalah kesungguhan Rasulullah untuk memperhatikan ketenangan para sahabatnya dan kasih sayang beliau terhadap orang-orang yang lemah. Seorang pemimpin wajib memperhatikan rakyatnya dan membantu orang yang lemah. Kemudian masyarakat muslim adalah masyarakat yang bahu-membahu dan saling tolong-menolong bagaikan bangunan kokoh yang sebagiannya saling menguatkan bagian yang lainnya. Kalau kita mengikuti pembacaan hadis sebelumnya, di sini bisa kita ambil contoh bahwa setiap kita akan melakukan safar, sebaiknya tidak sendirian, ada temannya dan menunjuk atau memilih amir safar atau pemimpin dalam pelaksanaan safar. Dalam hal ini amir safar ini diharapkan juga bisa membantu rombongannya, membantu rekan perjalanannya apabila ada yang mungkin sakit atau dalam keadaan kesusahan, mungkin bisa diberikan bantuan, bisa diberikan support, dukungan ataupun motivasi. Demikian pembacaan hadis pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.